terakhir di surah Al-Baqarah ayat yang ke-25 menjelaskan tentang surga ya. Kita diberikan kabar gembira dengan adanya surga yang mengalir di bawahnya, yaitu sungai, 4 jenis sungai. Ada sungai air tawar yang segar, kemudian ada sungai khamr ya, ada sungai susu yang tidak pernah basi, kemudian ada air madu yang murni ya. Itu jenis sungai yang ada di surga yang penjelasannya ada di surah Muhammad ayat ke-15. Kemudian dan berbagai macam kenikmatan yang dijelaskan dalam surah Al-Waqiah dari mulai ayat 15 dan seterusnya ya. Bahkan akan diberikan azwajum mutahharah, istri-istri atau bidadari yang disucikan, yang tidak pernah buang air kecil, tidak pernah buang air besar, tidak ingusan, tidak meludah, tidak belekan ya, bahkan tidak pernah haid, tidak pernah hamil, tidak pernah melahirkan, dan tidak akan pernah nifas. Itulah bidadari yang ada di surga ya. Bahkan di hadis pun saking indahnya, kalau di Al-Quran kamsalil lu'lu'il maknun di surah Al-Waqiah, bidadari itu bagaikan intan permata yang tersimpan baik, yang tersimpan rapi. Kalau di hadis saking cantiknya, betisnya saja sampai terlihat tulang sumsumnya. Itu keindahan, kenikmatan surga bagi orang yang ingin surga ya. Tapi ada lagi orang bukan surga, bukan hanya surga saja yang saya inginkan, yang inginkan adalah liqa Allah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha. Nah, ini lebih dari surga. Di akhir surah Al-Kahfi ya, bukan hanya surga yang saya inginkan, yang saya inginkan adalah liqa rabbih, pertemuan dengan Allah. Karena nikmat yang paling tinggi di surga itu adalah bertemu dengan Allah. Itu di akhir surah Al-Kahfi ya, sering kita baca. Maka syaratnya fal ya'mal amalan sholiha, syaratnya adalah berbuat amal soleh ya. Kemudian kita lanjut ya, di ayat berikutnya surah Al-Baqarah kita ngehanca ya, dari ayat 1 sampai ayat seterusnya, tidak loncat. Jadi di surah Al-Baqarah lanjutan ayatnya memang berbeda tema ya dengan ayat sebelumnya. Ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Baik, kita mulai dari ayat ke-26 ya, bahwa di tafsirnya ya, yang bawa kitab tafsir Jalalain, nazala wa nazala, Allah menurunkan rodan karena menolak liqaulil yahud, ucapan orang Yahudi. Lama daraballahul masal bidzubab, ketika Allah menjadikan sebuah perumpamaan dengan lalat, fi qaulihi ta'ala, dalam ucapan Allah, firman Allah di surah Al-Hajj. Jadi di surah Al-Hajj itu Allah, nanti ayat ini berbicara tentang nyamuk ya, tentang nyamuk. Allah itu sebelumnya menjelaskan firman-Nya tentang lalat. Itu ada di surah Al-Hajj ayat ke-73 yang berbunyi, ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang memanggil atau beribadah kepada selain Allah la yakhluqu dubaban ya. Jadi orang yang menyembah berhala itu sekali-kali tidak akan pernah mampu menciptakan seekor lalat. Jadi lalat saja tidak mungkin bisa diciptakan oleh sebuah berhala. Karena berhala secara logika diem aja, mana bisa menciptakan lalat ya. Robot aja, coba ada nggak yang bisa menciptakan robot sekecil lalat ya? Kabelnya sebesar apa ya? Atau sekecil semut, atau sekecil nyamuk ya. Nah, itu pun butuh otak yang luar biasa. Maka di ayat itu Allah katakan berhala itu tidak akan mampu menciptakan lalat yang sekecil itu. Walau ijtama'u lahu, kalau seandainya para berhala berkumpul untuk menciptakan lalat ya, wa iyaslubhumudzubabu syai'an, bahkan kalau seandainya si lalat tersebut mengambil sesuatu dari berhala. Contoh, di berhala itu ada makanan, ditempel makanan, kemudian makanan itu diambil sama lalat, itu si berhala tidak akan mampu mengambilnya lagi karena diem aja ya. Jadi berhala mau dikasih sama lalat juga, itu berhala diem aja. Saking apa? Berhala itu lemah dan tidak berfungsi apa-apa ya. Kemudian dijelaskan kata Allah, dha'ufa talib
wal matlub, lemahlah yang menyembah berhala dan juga yang disembah. Jadi orangnya lemah dan yang disembahnya juga lemah. Itulah ucapan Allah yang ada di surah Al-Hajj ayat 73 berkaitan tentang lalat. Kemudian ada lagi di surah Al-Ankabut ayat ke-41, masalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya, perumpamaan orang yang menjadikan selain Allah sebagai kekasih, ya, yaitu tadi berhala. Kamasalil ankabut, seperti laba-laba. Laba-laba tersebut ittakhadat baitan, membuat sebuah rumah, yang mana rumah tersebut adalah wa inna auhanal buyut labaitul ankabut, bahwa rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya laba-laba, ya. Jadi orang yang menjadikan Tuhan selain Allah, dia bagaikan laba-laba yang menjadikan sarangnya itu sebagai rumah. Yang namanya rumah bisa terhindar dari panas dan dingin, tapi rumah laba-laba itu diteprak aja langsung hancur rumahnya. Artinya rumah tersebut tidak berfungsi untuk menjaga si laba-laba tersebut, ya. Maka itulah perumpamaannya. Maka dikatakan la yadfa'u anha harron, tidak, sarang laba-laba tidak bisa mencegah daripada panas, dan walau bardan, tidak mencegah daripada dingin. Sama seperti halnya berhala, tidak bermanfaat dan juga tidak memberikan madorot. Nah, itu perumpamaannya. Maka berkaitan tentang ayat itu, Allah menurunkanlah, ya, yang namanya, inilah ayat di surah Al-Baqarah yang berbunyi, ya, innallaha la yastahyi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi ayat ini turun karena dibantah oleh orang kafir. Dia bilang, ngapain Allah menciptakan laba-laba, menciptakan apa tadi yang pertama? Lalat, ya. Ngapain Allah ciptain kodok, ya? Ngapain Allah ciptakin sesuatu yang kecil-kecil? Emang ada manfaatnya? Dan dibilang seperti itu orang-orang yang tidak beriman. Padahal di surah Ali Imran ayat 191 Allah nyatakan, ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada ruginya, semuanya ada manfaatnya. Nanti kita akan bahas, ya, manfaatnya apa. Ada yang diambil manfaatnya secara materinya, fisiknya, ada yang diambil manfaat secara ibrohnya, pelajarannya. Maka Allah membantah dengan ayat innallaha la yastahyi, Allah tidak segan untuk menjadikan perumpamaan, ya, ayadriba ayaj'ala, menjadikan. Yadriba di sini bukan memukul, ya, dorobarnya memukul bahasa Arabnya, tapi yang dimaksud adalah yaj'ala, menjadikan. Masalan, perumpamaan, masalan ini maf'ul 1, objek yang pertama, karena kalimat yaj'ala itu punya objek 2, alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada. Jadi kalimat ja'ala kan menjadikan air menjadi air teh. Nah, itu objeknya harus 2, air dan jadi air teh. Jadi Allah menjadikan, ya, sesuatu itu Allah tidak segan. Perumpamaannya adalah di sini dikatakan yaitu seekor nyamuk. Ba'udah itu mufrad dari ba'ud. Ba'ud itu adalah nyamuk. Wa huwa sigharul baq, yaitu serangga yang kecil. Bahkan lebih kecil dari nyamuk Allah ciptakan. Fama fawqaha. Kita tahu bakteri, ya. Bakteri atau sejenis hewan yang kecil, ya, yang Allah ciptakan itu kan sangat kecil sekali, lebih kecil dari nyamuk. Allah mampu untuk menciptakan itu. Maka dikatakan fama fawqaha, yang lebih kecil pun Allah mampu. Fa ammal ladzina amanu, tapi sikap. Sebenarnya semua kejadian yang ada di dunia ini Allah tidak butuh, ya. Yang Allah butuhkan adalah sikap manusianya. Ketika dapat musibah, sikapnya apa? Sabar. Ketika mendapatkan nikmat, sikapnya apa? Syukur. Itu sikap, ya. Nah, ketika turun ayat ini, sikapnya apa? Fa ammal ladzina amanu, maka orang yang beriman, fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Oh, orang yang beriman sikapnya ketika turun ayat ini, ketika Allah menciptakan lalat, serangga, nyamuk, annahul haqqu mir rabbihim, ini adalah hak dari Allah, ya. Biar saja Allah yang menciptakan, enggak ada urusan. Manusia ngapain ngurusin sesuatu yang itu sudah ketentuan Allah, ya. Kemudian wa ammal ladzina kafaru, sedangkan orang yang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Orang kafir berkata, madza aradallahu bihadza masala. Ngapain sih Allah nyiptain barang-barang kecil, hewan-hewan kecil yang ada di bumi ini? Nah, ini adalah istifham ingkar. Istifham itu nanya tapi untuk mengingkari, seperti nyalain lampu di siang hari. Ngapain sih nyalain lampu di siang hari? Bukan berarti pertanyaan sesungguhnya, itu adalah pertanyaan untuk mengingkari. Artinya menyalakan lampu di siang hari itu karena terang, ada cahaya matahari, sedikit manfaatnya. Itu namanya pertanyaan ingkari. Pertanyaan tapi untuk mengingkari kelakuan yang sedang dilakukan. Nah, orang kafir itu nanya tapi pertanyaan untuk mengingkari. Ngapain sih Allah buat perumpamaan seperti itu, ya? Maka dikatakan perumpamaan nyamuk tersebut luar biasa, ya. Nyamuk itu kecil, tapi coba kita lihat di kisah-kisah. Nyamuk itu punya
3 pasang kaki, artinya 6 kaki, itu nyamuk. Kemudian nyamuk itu punya moncong seperti jarum, ya, yang panjang. Kemudian ada buntutnya. Wa ma'adhihi, beserta kelemahan si nyamuk, wasigorihi, dan kecilnya nyamuk, yaqalul jamal al azim, bisa membunuh onta yang besar. Nyamuk yang kecil bisa membunuh onta yang besar. Itu hebatnya nyamuk. Bahkan kalau kita buka di ayat lain, di riwayat lain, Raja Namruz yang pernah membakar Nabi Ibrahim itu matinya dengan seekor nyamuk, ya. Jadi Raja Namruz itu luar biasa angkuhnya, ya, sampai Nabi Ibrahim dibakar, padahal Nabi Ibrahim tidak kepanasan, yang ada kedinginan. Nah, Nabi Ibrahim itu kemudian akhir kisahnya Namruz itu nyamuk masuk ke dalam hidungnya, kemudian masuklah ke dalam otaknya. Kemudian di otaknya ini dia merasa seperti ada yang gatel di kepalanya itu. Nah, sama ajudannya udah digetok kepalanya, tolong dong getokin kepala saya. Pertama pelan, ya, tok gitu, karena gatel dalam kepalanya, bukan kulit kepalanya, karena ada nyamuk satu. Kemudian setiap hari gatel lagi, tolong dong diketrok kepalanya. Nah, sudah kelamaan, ya, ajudannya kesel, ya, sampai kepalanya itu tolong dong lebih keras lagi diketoknya kepalanya. Akhirnya betul diketok kepalanya sampai kepalanya hancur dan keluarlah nyamuknya. Si Namruz itulah yang mati karena apa? 1 ekor nyamuk. Makanya nyamuk ini dijadikan perumpamaan, ya, bahwa jangan sembarangan dengan seekor nyamuk, manusia bisa mati dengan seekor nyamuk. Bahkan ada nyamuk apa namanya, Aedes aegypti, ya, nyamuk yang demam berdarah, itu pun sama membawa virus, ya, bisa membuat kematian. Nah, nyamuk ini sekalipun kecil tapi junudullah, adalah tentaranya Allah. Jadi banyak tentara Allah, ya, ada burung seperti burung hudhud, ya, makanya ada hewan yang tidak boleh dibunuh, ada hewan yang sunnah dibunuh. Apa yang tidak boleh dibunuh? Seperti burung pipit, ya, itu ketika Nabi Ibrahim dibakar, dia itu ngambil air kemudian menyiramkan dengan paruhnya itu. Kalau menurut logika mana bisa memadamkan api hanya setetes, tapi yang Allah nilai perjuangannya, walaupun kecil tapi perjuangannya. Ada lagi yang sunnah dibunuh itu cicak. Di hadis sudah kita baca, cicak itu sunnah dibunuh. Kalau bunuhnya 1 kali pahalanya lebih besar, bunuhnya 2 kali pukulan lebih kecil, 3 kali pukulan pahalanya lebih kecil dari yang kedua, ya. Itu cicak, karena cicak itu niup-niup api. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, dia yang niup-niupin, ya, ditiup, besar. Padahal apa fungsinya niup-niup, kan kecil, ya, napasnya. Tapi itulah, sekecil apapun kita menolong kepada kebatilan, di situ pun akan ada balasannya, ya. Nah, itu yang sunnah dibunuh adalah cicak, ya. Kemudian apalagi yang sunnah dibunuh itu tikus, ya. Itu ada di hadis ada 5 hewan yang pawasik, hewan pasik, 1 tikus, 2 kalajengking, yang ketiga itu burung buas, kemudian gagak, yang terakhir adalah anjing hitam. Ada lagi ular, termasuk ular adalah, maka dalam hadis itulah hewan-hewan pasik yang sunnah, sekalipun di tanah haram, di Masjidil Haram, ya, di Mekah Madinah, itu ketika ada hewan tersebut membahayakan, itu sunnah untuk dibunuh, ya, karena hewan fawasik. Nah, yang tidak boleh dibunuh itu anahel, apa namanya, yang madu itu lebah, itu nggak boleh dibunuh, ya. Semut nggak boleh dibunuh. Nah, itu hewan yang tidak boleh dibunuh. Nah, hewan-hewan tersebut, ya, itu ada fungsinya, ya, ada fungsinya, dan fungsinya itu sesuai dengan manfaatnya. Apa manfaatnya? Kalau manfaat hewan ternak, ya, untuk dijadikan makanan. Tapi kalau hewan-hewan yang lain, kan ada pertanyaan, ngapain sih Allah nyiptain anjing dan babi, kan haram, gitu, ya. Bukan berarti haramnya, yang Allah ciptakan itu adalah ujiannya. Maukah manusia memakan daging babi padahal sudah diharamkan? Jadi ujiannya yang Allah nilai itu, ya. Padahal bisa aja semua yang haram Allah musnahkan, tapi ini adalah perbuatan yang menjadi ujian, yang disebut dengan ibroh. Lita tabiru, ya, bisa dijadikan ibroh, atau litan tafiu, atau dijadikan manfaat seperti hewan ternak, gitu. Bahkan ditanya, Imam Syafi'i pernah ditanya, wala masuilal Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i pernah ditanya radhiyallahu anhu, an hikmati khalqid dzubab. Imam Syafi'i ditanya, apa sih hikmahnya diciptakannya lalat? Maka diciptakannya lalat itu, kata Imam Syafi'i, mutilatun lil muluk, untuk menghinakan para raja yang sombong. Ya, termasuk tadi, ya, apa namanya, seekor nyamuk itu membunuh si Raja Namruz tersebut. Itulah salah satu hikmah diciptakannya barang-barang kecil, hewan-hewan kecil menurut Allah. Nah, kemudian dikatakan Allah berfirman, yudillu bihi katsira. Dari perumpamaan kecil aja menciptakan atau menimbulkan yudillu bihi katsira, banyak orang yang tersesat, ya, karena tidak menerima ayat-ayat yang seperti itu. Wa yahdi bihi katsira, juga banyak yang mendapatkan hidayah, yaitu orang mukmin karena membenarkan ayat-ayat Allah walaupun
tidak, kalau logika manusia ya tidak masuk, tapi Allah menciptakan dengan ilmunya. Jadi banyak yang tersesat dengan ayat tersebut, banyak juga yang mendapatkan hidayah dengan ayat tersebut. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Maka tidaklah ya menyesatkan atau menjadikan sesat Allah itu dengan perumpamaan tersebut, kecuali yang disesatkan itu hanya orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Al kharijina an taatihi, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga di ayat selanjutnya ada sifat orang fasik. Orang fasik itu bagaimana? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Itu adalah sifat orang yang fasik ya. Alladzina di kitabnya naat, itu jadi naat, itu artinya sifat ya. Alladzina yanquduna, orang fasik itu melanggar ahdallah, janji Allah ya. Jadi sudah melanggar janji Allah yang ada di kitab. Padahal manusia ini hakikatnya sudah berjanji kepada Allah. Dulu pernah ya berjanji ruh itu untuk bertauhid kepada Allah. Bahkan semua para nabi pun diberikan perjanjian ya. Kan ada di surah Ali Imran, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ketika Allah membuat perjanjian dengan para nabi, lamma ataitukum min kitab wa hikmah, tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum litu'minun nabi walitangsurunnah. Jadi ketika dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu dibuat perjanjian oleh Allah. Kata Allah, ketika datang satu kitab dan hikmah ya, jadi banyak kitab-kitab terdahulu yang Allah turunkan, tsumma ja'akum rasul, kemudian datang rasul yang membenarkan, yaitu Nabi Muhammad. Jadi wajib kalian mengimani kepada Nabi Muhammad dan menolong Nabi Muhammad ya. Jadi ketika Nabi Muhammad diturunkan, semua nabi itu wajib syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa sekarang berada di langit kedua bersama Nabi Yahya. Nabi Isa nanti turun di akhir zaman. Nabi Isa akan bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Nabi Isa tidak akan membawa ajarannya lagi. Nabi Isa akan membawa ajaran Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Jadi nggak ada lagi kitab yang terdahulu, itu Nabi Isa akan membawa Al-Qur'an. Makanya Nabi Isa tersebut ya, dia beriman dan sudah berjanji untuk menolong agama Allah, menolong nabinya nanti di akhir zaman ya. Walitangsurunnah. Itu ada di ayat surah Ali Imran ayat ke-81 ya. Kemudian di mana orang yang melanggar janji Allah mim ba'di mitsaqih, padahal sudah dikukuhkan perjanjian itu, wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa yang harus disambung? Iman ya. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi itu harus disambung. Kemudian beriman kepada selain Allah dan Rasul, malaikat dan lain-lain. Kemudian menyambung tali silaturahim, itu perintah Allah ya, perintah Allah. Bahkan di banyak hadis mengatakan orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya maka harus menyambung tali silaturahim ya. Rahim itu rahim ya, adalah sanak saudara, keluarga, kakak, adik, keponakan, bibi, mamang, uwa, kakek, nenek. Itu adalah rahim ya, termasuk yang menjadi saudara kandung kita harus menjalin tali silaturahim. Nah, wa yufsiduna fil ar, orang fasik itu berbuat kerusakan di bumi bil ma'asi, dengan berbuat maksiat, wa ta'wiq, dan berpaling anil iman, berpaling daripada keimanan. Ulaika humul khasirun. Nah, orang fasik itu adalah orang yang merugi. Kenapa merugi? Limasirihim ilan nar al mu'abbadati alaihim, karena tempat kembalinya orang fasik adalah neraka yang abadi untuk mereka semua. Nah, itulah karakter orang yang fasik yang tadi telah ya mengkufurkan ayat Allah tentang nyamuk ya, padahal nyamuk itu punya peran penting sebagai junudullah, sebagai bala tentaranya Allah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ayat ke-28 ya di surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna, bagaimana mungkin kalian semua mengingkari atau kufur ya ahlal Makkah. Jadi yang mukhatabnya atau khitabnya kepada ahli Mekah. Kufur billah kepada Allah. Bagaimana mungkin kufur kepada Allah? Wa qad kuntum amwata, dulu itu kalian mati. Yang dimaksud mati itu nggak ada ya. Jadi kan manusia itu asalnya nggak ada, nutfah, setetes air mani fil aslab yang ada di rusuk. Jadi manusia ini asalnya ada di rusuk bapaknya ya, yang dibawa-bawa kemana-mana. Kemudian dipindahkanlah ke rahim ibunya, dibawa-bawa sama ibunya 9
bulan. Kemudian lahir digendong-gendong 2 tahun sama ibunya. Kemudian besar digendong-gendong sama bapaknya di belakang sampai besar. Udah besar, naik lagi, naik sepeda, besar lagi naik motor, besar lagi naik mobil, ya. Terus sampai meninggal, meninggal juga sama digotong. Jadi manusia ini sebenarnya jarang injek tanah manusia. Karena dari asalnya, ya, tadi dibilang dari rusuk bapaknya sebelum bertemu dengan ibunya. Kemudian 9 bulan digendong ibunya, ya. Lahir 2 tahun disusuin, digendong. Udah besar digendong-gendong di belakang bapaknya. Kemudian besar naik sepeda, kalau dulu naik unta atau naik kuda, ya, sampai meninggal pun digotong. Jadi jarang ya manusia yang injak bumi asalnya. Nah, itu artinya apa? Artinya manusia ini manusia yang mulia, ya. Artinya untuk diangkat-angkatlah manusia. Nah, manusia ini asalnya tidak ada, ya, karena terbuat dari saripati bumi yang disebut tadi air mani, nutfah. Bahkan keterangannya di hadis itu 40 hari dari air mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, 40 120 hari sama dengan 4 bulan. Maka Allah tiupkanlah ruh dalam janin ketika 4 bulan dalam kandungan. Allah tentukan jodohnya, nasibnya, matinya, rizkinya, bahagia atau sengsara itu sudah ditentukan dalam rahim ketika 4 bulan. Nah, itulah manusia. Kuntum amwatang, kalian mati dulunya. Fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian fil arham, di rahim ibu kalian hidup, ya. Makanya orang hamil dipegang 6 bulan 7 bulan kadang nendang-nendang, ya. Itu karena hidup di dalam rahim. Wa dunya, hidup di dalam dunia. Yunfakhu ruh, ditiuplah ruh kepada kalian. Allah yang meniupkan ruhnya, ya, ke dalam rahim ibu. Kemudian disitulah, ya, yang dimaksud dengan pertanyaan atau ayat ini adalah untuk ditaubih sebagai celaan untuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Bukan untuk bertanya seperti tadi, bukan bertanya tidak tahu, tapi pertanyaan ini untuk menantang. Bagaimana mungkin kalian tidak beriman kepada Allah padahal kalian diciptakan oleh Allah, gitu. Summa yumitukum, ketika sudah hidup di alam dunia Allah yang mematikan, ya. Inda intihai ajalikum, ketika sudah habis masanya, ajalnya, ya. Tidak bisa dimajukan ajal, juga tidak bisa dimundurkan. Itulah ajal. Summa yuhyikum, nanti juga mau dihidupkan lagi. Asalnya mati, kemudian hidup, kemudian dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi. Untuk apa? Bil ba'si, untuk dibangkitkan dari alam kubur, akan menjadi berada di akhirat, ya. Summa ilaihi turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah. Aituradduna, dikembalikan ba'dal ba'si, setelah dibangkitkan. Fayujazikum bi amalikum, kalian akan dibalas sesuai dengan amalnya. Amalnya kalau amalnya baik dibalas baik, kalau buruk dibalas buruk, ya. Famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Kalau amalnya baik sebiji zarah pun dibalas kebaikan. Tapi kalau may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah, yang buruk juga sama, akan nyubit sedikit, ya, nanti bakal dibalas, ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau berbuat baik hakikat untuk diri kalian, kalau berbuat buruk hakikat juga untuk diri kalian sendiri. Nah, itulah, ya. Kemudian, nah, di ayat ini yang tadi dikatakan Allah itu menantang, ya, atau memberikan sebuah wa'dun, janji, dan wa'id, sebuah ancaman kepada orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah. Kemudian Allah pun menyatakan waqala dalilan alal ba'ts, ini juga disebut sebagai dalil dibangkitkannya dari alam kubur, yang mereka semua tidak percaya. Mana mungkin orang sudah meninggal dibangkitkan kembali. Ini ada ayatnya, dan Allah mampu membangkitkan orang yang sudah meninggal, dihidupkan kembali. Jangankan yang udah meninggal, ya, dihidupkan kembali. Ini saja Allah menciptakan langit dan bumi saja Allah mampu. Maka di ayat berikutnya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, tantangan Allah. Jangankan menghidupkan yang mati, langit yang 7, bumi pun Allah ciptakan. Kata Allah, huwallazi khalaqalakum, Allah yang telah menciptakan kalian, ya, untuk kalian, ma fil ardi, sesuatu yang ada di bumi, jami'an, semuanya Allah ciptakan untuk kalian. Yang tadi disebutkan litanfa'u bihi wa ta'tabiru. Ada yang bisa diambil manfaatnya, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan, ada juga yang untuk diambil ibroh, ya, atau hikmahnya saja diambil. Summastawa, ya, kemudian Allah melengkapi atau memaksud setelah menciptakan bumi. Ketika Allah sudah menciptakan bumi, kan bumi itu diciptakan selama 2 masa, 2 hari, ya. Di Al-Qur'annya di surah Fussilat ayat ke-9, Allah nyatakan khalaqal, gini di ayatnya, qul a innakum litakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumain. Nah, itu ayatnya di surah Fussilat ayat ke-9. Apakah kalian kufur kepada Allah yang telah menciptakan bumi selama 2 hari?
Jadi hitungan 2 harinya bukan hari yang sekarang kita 24 jam kali 2, bukan ya. Ini adalah masa, yang dimaksud hari itu adalah masa menurut Allah. Kan satu hari pandangan kita dengan pandangan Allah beda ya. Bahkan menuju langit ke bumi itu butuh waktu alfasanati mimma ta'udun, di surah As-Sajdah ya, yang sering kita dengar, kita baca, di 1000 hari dari langit, dari bawah ke atas itu mimma ta'udun, ukuran kamu. Tapi malaikat Jibril dari bawah ke atas langsung nyampe ke atas. Nah, manusia ya, Allah berikan pelajaran bahwa bumi diciptakan selama 2 hari, kemudian diciptakanlah makanan-makanan atau isi bumi selama 4 hari. Makanya diciptakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Itu di surah Sajdah ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Diciptakan selama 6 hari bumi dan langit. 2 harinya nyiptain bumi, 4 harinya menciptakan isi bumi untuk jadi makanan umat manusia. Keterangannya di mana? Di surah Fusilat ya, ayat ke-9 dan 10. Nanti bisa dibaca di surah Fusilat ayat ke-9-nya. Dan tadi Allah ciptakan selama 2 masa. Kemudian ayat ke-10-nya, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qadara fiha aqwataha. Allah menciptakan ya, membagi-bagi makanan akwat untuk manusia dan bahaim. Bahaim itu hewan-hewan, fi arba'ati ayam, di 4 masa ya. Jadi 4 masanya itu Allah ciptakan sayur-sayuran, tumbuhan dan lain-lain gitu. Nah, itu sawaun, di mana Allah menciptakan tersebut adalah untuk semua ini fasilitas untuk manusia. Maka manusia tersebut harus bersyukur karena Allah telah menciptakan langit dan bumi ini beserta isinya adalah untuk fasilitas manusia. Ilas samai fasawwahunna sab'a samawat, kemudian barulah Allah nyiptain 7 langit ya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan itu semua atas alim ya. Allah itu mengetahui atas segala sesuatu. Mujmalan wa mufassalan, Allah tahu secara global dan yang terperinci. Bahkan di Al-Qur'an, daun yang jatuh ke bumi saja itu Allah tahu ya. Manusia kan mana mungkin tahu jatuhnya, sampai Allah tahu jatuhnya saja. Afala ta'tabirun, apakah kalian tidak mengambil ibrah, pelajaran, anal qadiru ala khalqi dzalik, bahwa yang mampu menghidupkan manusia, yang mampu menghidupkan langit, menciptakan langit dan bumi, Allah juga mampu menciptakan atau membangkitkan manusia ya. Langit dan bumi saja bisa diciptakan, apalagi cuma membangkitkan manusia. Itu sangat mudah bagi Allah ya. Di surah An-Nazi'at ya, a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha ya. Yang suka baca ini Pak Oding ya. Di surah An-Nazi'at, a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha ya. Apakah kalian ya yang menciptakan asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Jadi tantangan, yang nyiptain langit ya sampai sebesar itu tuh kalian atau Allah yang menciptakan gitu. Nah, itulah ayat Al-Qur'an ya, berkaitan tentang orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, yang padahal ayat-ayat Allah itu seharusnya sekalipun tidak masuk akal tetap harus diimani oleh manusia itu sendiri ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dengan adanya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang sepertinya tidak masuk akalnya, disebutkan nyamuk, tuh kodok ada di Al-Qur'an, kodok ada ya. Oh, pokoknya banyaklah binatang-binatang yang disebutkan di Al-Qur'an. Hujan darah ada di Al-Qur'an, hujan darah ada. Kan ada fenomena sekarang hujan darah, padahal di Al-Qur'an juga ada hujan darah. Angin topan ada di Al-Qur'an ya. Jadi kemarin kita jelaskan petir ada ya, surah Ar-Ra'd juga ada. Yusabbihur ra'du, bahkan petir itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang nanti kita yang sekarang kita sampaikan, yang kita baca. Nanti di keterangan berikutnya adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjelaskan tentang awal penciptaan Nabi Adam alaihi salam ya, hingga Nabi Adam tinggal di surga, kemudian Nabi Adam pun dikeluarkan kembali dari surga, sampai sekarang kita anak cucunya sementara ya, anak cucunya sementara hidup di dunia, dan nanti kita akan dikembalikan lagi ke dalam surganya. Entah dikembalikannya secara langsung ya, entah digodok dulu di neraka. Mudah-mudahan jangan digodok dulu ya. Jadi mudah-mudahan kita langsunglah loncat ke surga ya, jangan ada mampir nyantren dulu di di neraka gitu ya. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Mohon maaf dari segala kesalahan dan kehilapan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.